Saya akan sharekan materinya ya. Bagaimana, sudah terlihat materinya belum? Sudah Pak. Sudah ada Pak Ivan. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan membahas tentang pengembangan mobile learning perguruan tinggi dengan Smart Educator. Tentunya ini akan sangat menarik ya, karena perguruan tinggi sangat berbeda dengan sekolah. Karena perguruan tinggi itu sekarang ini banyak sekali dosen ataukah mungkin unit di perguruan tinggi juga melakukan usaha keluar ya. Jadi untuk memberikan tambahan baru bagi perguruan tingginya. Kalau sekolah kan tidak. Nah, di sini akan kami khusus memberikan bagaimana sih mengembangkan mobile learning untuk perguruan tinggi dengan Smart Educator. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Tolong di-mute yang lainnya mungkin ya, kalau ada yang ini. Jadi saya sendiri, nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sendiri sebagai founder dan senior consultant ya, di Inosi. Kemudian Inosi ini sebagai salah satu SAC Principal ya, dan untuk seluruh Indonesia. Jadi kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi Smart Educator Principal di Indonesia. Ini bidang-bidang yang kami dalami ya secara berkelanjutan. Itu bidang knowledge management, kemudian juga e-learning, e-government ya, balance scorecard, IT ya, sistem analis and design, kemudian internet business, multimedia juga. Kemudian yang terakhir adalah tentang inkubator bisnis teknologi, IBT, dan juga pengembangan startup. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kami dalami sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami ini karena sebagai prinsipal ya di Indonesia, tentunya kami memiliki sebuah agenda. Jadi ada 3 tahapan yang sedang kami bangun di Indonesia ini. Ya. Pertama adalah tahapan pengembangan pelatihan dan webinar SAC. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2000 dan terus berulang-ulang. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, sekarang SAC sudah banyak dipelajari oleh kalangan guru dan dosen di seluruh Indonesia. Jadi bahkan sudah mulai ada yang mengajarkan. Di Sulawesi Selatan itu sudah mulai dimasukkan menjadi eskul. Jadi punya keterampilan SAC untuk kalangan siswanya. Kemudian di Bandung kemarin saya lihat ada satu sekolah itu mengajarkan ke siswanya punya keahlian SAC. Dan mungkin bakal menjadi satu keahlian profesi di masa depan bagi mereka. Kemudian tahap yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami mendorong pengembangan pusat dan komunitas SAC. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ya, di situs kami di alamat ini inosi.id kerjasama SAC. Jadi kami membuka lebar untuk pengembangan pusat dan komunitas SAC. Dan ini kurikulumnya tidak hanya SAC ya. Jadi diharapkan nantinya sampai ke sistem informasi, data programming dan sebagainya. Jadi bisa diintegrasikan ke SAC-nya. Jadi SAC dijadikan platform. Kemudian diharapkan di tahap yang ketiga itu akan muncul ya. Ini adalah pengembangan bisnis dengan SAC. Nah, kenapa ini kami harus mengejar ke sini ya, Bapak Ibu sekalian? Karena pihak SAC sendiri sudah punya rancangan seperti itu. Nah, sehingga kalau nanti pandemi sudah mulai mereda gitu, itu diharapkan mereka nanti akan bergerak memasarkan SAC dan kita yang ada di Indonesia juga siap bisa mengambil peluang bisnisnya secara terbuka. Jadi pihak SAC pun sudah punya rencana itu,
dan kami sudah diberitahu, sehingga kami harus punya rancangan yang sama. Jangan sampai nanti malahan terbalik. Produk yang dengan SAC malahan masuk ke Indonesia gitu. Padahal kitanya banyak orang SAC di Indonesia. Ini kan jadi serba salah nanti. Jadi ini tahap yang ketiga. Mudah-mudahan ini terwujud. Dengan dimulainya diarahkan di perguruan tinggi, ini akan terwujud dengan cepat. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, tentang link atau informasi berkaitan dengan kegiatan Kinosi dan Smart Educator. Jadi kami mengelola situs sampai 4 ya, dengan memiliki segmen yang berbeda. Jadi Inosi, Creative Edu ID itu khusus untuk kalangan sekolah, Creative Edu ID, Smart Creator untuk kalangan mahasiswa, ya generasi muda, para programmer, desainer di situ. Kalau IBNet untuk kalangan pengembang startup dan inkubator. Kemudian kami juga mengelola Telegram, ya, broadcast. Jadi ada SAC Indonesia Channel, KIM Indonesia Channel itu Knowledge Management dan Inovasi. Ya. Kemudian ada e-Government Channel, ya, ada IBT Indonesia Channel. Nah, kenapa kami memanfaatkan Telegram? Karena Telegram ini luar biasa sekali. Ini fitur-fitur terus bertambah. Ya. Dan sekarang kita bisa membuat dengan Telegram itu membuat satu chat ya, satu grup video chat gitu. Kita bisa undang 1.000 orang untuk nonton video kita. Ini luar biasa ya. Saya nggak ngerti ya arahnya kemana ini. Yang jelas Telegram ini pesaing WhatsApp yang nomor 1 sekarang. Kemudian kami juga buat di YouTube ya, itu ada SAC Principal Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa search. Dan lucunya di YouTube ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak YouTuber SAC ya. Saya dorong sekali itu, supaya banyak YouTuber ya. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu sekalian sudah mulai memahami, kenapa SAC ini mesti dikembangkan di perguruan tinggi. Nanti setiap dosen, ya, setiap mahasiswa, channel YouTube-nya harus diaktifkan dengan baik. Dan bukan hanya YouTube ya. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk di YouTube, bagaimana orang mengajar 5 menit bandingkan dengan yang belajar 1 jam. Yang 1 jam tidak akan kuat kita menonton di YouTube itu. Kecuali film mungkin kita masih bisa kuat. Tapi kalau belajar itu kecil kemungkinan. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian masuk di Coursera, ya, masuk di Udemy, itu rata-rata belajar videonya itu 3 menit gitu ya, 5 menit. Itu panjang tuh sudah berat ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian sendiri harus menumbuhkan channel YouTube-nya dengan baik, ditumbuhkan. Kemudian kami ada di Facebook, kami ada grupnya ya, ada forum SAC, kemudian forum IBT, IGOV. Ya. Nah ini adalah yang kami kelola di sosmed ya. Dan kita nanti tidak akan bisa lepas dengan sosmed. Kemudian ini informasi juga Bapak Ibu sekalian, khusus menghadapi memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ini, kami memberikan harga yang sangat khusus ya. Kemudian juga mulai sekarang kami ini mulai melepas ya bahan-bahan SAC. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk di free bahan SAC. Itu ini Inosi.id free bahan SAC. Itu bahan-bahan yang biasa kami berikan ketika pelatihan itu dibuka terbuka. Sekarang kami berikan terbuka. Jadi silakan untuk diakses berlangganan ya, jadi member, nanti kami buka di situ. Sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian pelatihan SAC ini karena begitu sudah sangat tersebar sekarang ini, kami tidak lagi buka pelatihan hanya SAC saja ya. Jadi sekarang yang orientasinya dibundle langsung dengan lisensi. Karena bahannya sudah kami buka. Jadi bahannya SAC sudah dibuka, juga nanti yang ada di YouTube channelnya juga akan bersatu di situ. Oke, nah sekarang bagaimana tentang akses materi pembelajaran? Kami ingin menjelaskan ini dulu.
Bapak Ibu sekalian, ini kita perlu memahami perihal tentang akses ya. Dan Indonesia ini luar biasa sekali. Ini catatan Januari tahun 2020. Itu 272 juta ya. Dan di perkotaan itu 55%. Tetapi koneksi ke mobile phone ya itu 338 juta. Jadi bisa dibayangkan, ini kan kalau di populasi ini jelas ada anak-anak. Ada bayi, ada anak yang masih kecil yang tidak mungkin mengakses menggunakan mobile. Berarti ini luar biasa sekali. Kemudian internetnya 175 ya dibandingkan terhadap populasi. Jadi ini boleh jadi kemungkinan besar ini sudah hampir 100%. Ya. Mungkin sudah 95% akses internet sekarang. Ya. Karena banyaknya kan yang masih kecil ya, yang masih kecil. Ya. Kemudian sosmednya, Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan, yang aktif di sosmednya 160 juta. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya kita ini membangun mobile pembelajaran ya, itu tidak mungkin bisa melepaskan dengan sosmed. Ya. Kita tidak bisa lepaskan dengan Telegram, kita tidak bisa melepaskan dengan WhatsApp. Ya. Bahkan saya masuk dalam satu grup sekarang berusaha memahami bahwa WhatsApp itu bisa jadi marketing. Jadi mengganti email marketing. Jadi ini kita tidak bisa lepas ini. Jadi bisa dibayangkan. Ini luar biasa sekali di Indonesia. Kemudian bagaimana nih pertumbuhannya? Ya, ini 160 juta ini di bulan Januari. Sekarang ya mungkin tumbuh terus. Jadi di aktif sosmed 160 juta, 59% dibanding dengan populasinya. Kemudian naik ya 8,5%, 1% sekitar 12 juta. Dan yang aktif ya di mobile-nya itu 99%. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kita tidak mungkin lagi mengembangkan konsep e-learning-nya itu desktop. Jadi kita sudah tidak mungkin. Kecil kemungkinan di situ orang mau mengakses. Artinya kalau kita nih mengembangkan mobile learning untuk perguruan tinggi, orientasinya harus mobile. Harus betul-betul mobile. Nah, dan satu keistimewaan handphone ya, mobile ya, smartphone ini, kalau Bapak Ibu sekalian menghubungkan link ya antar misalnya Facebook dengan Google atau apa ya, itu pasti akan diminta lagi login, kecuali direkam kan itunya, ya direkam passwordnya. Tapi kalau di smartphone, ya di mobile, Bapak Ibu sekalian ketika ada link berhubungan dengan Twitter atau berhubungan dengan Telegram, itu langsung aplikasi Telegramnya terangkat, diaktifkan. Karena semua sudah terkunci passwordnya, login dan akunnya semuanya. Nah ini hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan mobile learning? Ya, jadi kita kembali dulu pada definisi e-learning. Jadi e-learning, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah proses di mana belajarnya itu menggunakan berbasis digital. Nah, jadi setelah adanya komputer, setelah adanya internet, apalagi mobile, e-learning tumbuh di Indonesia. Kami mempelajari e-learning, ya, itu sudah cukup lama. Ya. Karena Telkom tahun 90 itu sudah memperkenalkan computer based training, CBT di Indonesia. Makanya banyak BUMN yang belajar ke Telkom. Pada waktu internet muncul, mulai kami mempelajari web-based training, web-based learning atau web-based training dan sebagainya. Nah, tetapi pertumbuhannya tidak signifikan. Meskipun internet sudah masuk, sudah tumbuh, kami dengan BPPT buat aplikasi e-learning tetap tidak tumbuh.
Dan ketika datang pandemi, ini luar biasa. Jadi ketika pandemi muncul, proses pembelajaran berubah total. Dan semua dosen, guru, trainer, semua harus sudah mulai memanfaatkan internet sekarang. Ini tidak bisa lagi ditolak. Bahkan YouTube yang tadinya masih tersembunyi, ya, tidak banyak dikenal orang, tidak bisa dimanfaatkan orang desa, orang dari daerah gitu, sekarang semua terbuka. Siapapun bisa ngambil peluang dari YouTube. Tidak harus orang kota. Jadi jangan heran YouTube itu membuka peluang semuanya sama. Jadi Google itu sudah membuka dua ruang, yaitu YouTube dan Google Play Store. Dibuka ruangnya sebesar-besarnya. Siapapun bisa masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, proses e-learning tadi itu menuju ke mobile learning. Dulu kita belajar di kelas seperti ini, masuklah di desktop ya, computer based training, kemudian web based training, akhirnya jadi mobile based learning. Dan di sini semua masuk. Dulu kami belajar multimedia desktop, kemudian kami belajar multimedia base-nya adalah di web browser. Sekarang kami belajar multimedianya di sini. Nah, ini luar biasa. Datang pandemi semua bingung ya. Makanya ada bahasan-bahasan katanya lost education. Saya yang lama di bidang internet biasa saja ya. Ini kenapa harus? Karena kita ini tidak menyiapkan diri, padahal internet tahun 96 sudah ada. Kemudian konsep web based learning kami buat dengan BPPT 2002 ya. Akhirnya jadi software tidak dipakai. Padahal membuat softwarenya susah sekali. Kami harus study standar-standar internasional bahkan. Jadi sekarang menuju sini sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan semua harus ke sana. Nah, kemudian muncul di sini ya. Ada sebuah pemahaman ya. Muncullah bagaimana caranya kita membuat aplikasi multimedia itu berbasis mobile ya. Jadi kalau kita cerita multimedia artinya akan banyak media-media yang disatukan. Jadi kalau kita nih buat materi mobile learning untuk mahasiswa kita ya, di perguruan tinggi, itu kita harus bisa membayangkan bahwa medianya ada. Minimum itu ada teks, ya, ada audio, dan ada video. Ini kuncinya. Ada audio, video, dan teks. Itu sangat minimum. Nah, tetapi, ya, mobile apps multimedia interaktif ini juga memungkinkan integrasi dengan layanan web. Yang mana sebenarnya sudah banyak kita kenal. Ya. Seperti Google Form untuk survei, untuk quiz, untuk feedback, atau misalnya Facebook ya. Itu ada forum, itu pun bisa diintegrasikan. Kemudian ada blog, ada video dan sebagainya. Nah, sehingga multimedia aplikasi tadi yang berbasis mobile tadi untuk pembelajaran itu terintegrasi dengan web service yang tumbuh. Nah, ya sayangnya Indonesia belum sangat serius ya mendalami web service ini. Seperti Google Form kan buat aplikasi itu saya kira orang Indonesia bisa, tapi tidak langsung ya, buat. Padahal ini besar sekali testing. Survei juga Indonesia mudah buat aplikasi survei, tapi kenyataannya tidak ada. Nah, ini akhirnya bisa diintegrasikan dengan multimedia interaktif ini. Ya. Nah, kemudian bisa terbentuklah aplikasi berbasis multimedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu video tersimpan di YouTube. Dulu Vimeo katanya ditolak karena pornografi ya.
di YouTube juga pornografi banyak ya. Nah, akhirnya yang dominan YouTube, muncullah TikTok dan sebagainya. Tetapi YouTube yang dipakai dominan untuk share pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, platform yang kedua akan muncul lagi, yaitu Google Play Store. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan heran, setelah mempelajari dan mempunyai kemampuan membuat aplikasi multimedia ya, berbasis mobile, maka akun dua ini jalan. Jadi dua akun yang di YouTube dan Google Play Store-nya jalan. Dan ini luar biasa ini. Dia dosen, mahasiswa, dia jalan. Jadi jangan heran kalau nanti integrasi dua ini sangat luar biasa. Kemudian terjadi ini, kita harus bisa membagi. Jadi kalau kita ini mobile app multimedia interaktif itu, pola mobile learning-nya ya, mau di perguruan tinggi itu ada yang full offline ya, artinya materinya betul-betul terinstall di aplikasi saja, diinstall, dia nggak perlu berhubungan dengan internet, atau tersimpan secara online ya, artinya materinya akan diakses lewat online dan akan bolak-balik ke server ya, dan sudah disediakan lagi. Bisa pakai Dropbox, bisa pakai Google Drive. Jadi ditempelkan ke SAC-nya, Bapak Ibu sekalian tidak perlu repot-repot mengelola tentang bagaimana nyimpennya itu. Kalau offline ya tinggal ditempelkan ke SAC-nya di sini, kalau yang offline. Atau yang hibrid. Nah, hibrid. Jadi kalau hibrid, ya dia sebagian materinya ada secara offline, sebagiannya online. Dan ini kemungkinan akan terjadi tiga ini. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu mempertimbangkan apakah mau full offline atau online atau hibrid. Kemungkinan besar akan ada di sini. Karena seperti quiz, tes, ya, survei, itu banyaknya pasti online. Sini. Jadi ini perlu pertimbangan seperti itu. Ya, webinar. Sekarang bagaimana kita Ya, webinar pembelajaran mobile app multimedia interaktif dengan SAC-nya. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi bahwa multimedia interaktif ini aplikasi yang bisa memadukan berbagai macam media. Video, audio, teks, foto, animasi, grafik, link, atau layanan internet. Jadi multimedianya sudah lengkap sekarang ini. Dan kita terus terang saja, toolnya pun sudah mulai mudah. Seperti membuat video, Bapak Ibu sekalian bisa gunakan handphone. Ya. Makanya para vendor sekarang berlomba-lomba membuat aplikasi supaya bisa membuat video dengan mudah dan cepat. Kemudian ada audio juga sama. Belum lagi ada teks. Google adalah mungkin yang pertama ya. Bagaimana merubah ucapan kita jadi teks. Jadi bisa saja kita membeli satu aplikasi, kita ngobrol aja, ngomong gitu ya, berbicara. Kemudian nanti oleh aplikasinya dirubah ke dalam teks, kemudian kita edit sedikit. Kemudian aplikasi foto juga sama. Bahkan sudah mulai banyak yang jual ya. Bahkan gratis juga ada, seperti Prepic, ya. Banyak sekali ya. Nah, jadi multimedia interaktif ini memadukan itu. Nah, kalau jalan di mobile, makanya muncullah mobile app multimedia interaktif. Dan saya sudah melihat sekarang di mana di Google Play Store itu, ini luar biasa pertumbuhannya. Betul-betul luar biasa. Jadi untuk bahasa Inggris, untuk pelajaran agama, manajemen, ya, kemudian pelajaran komputer, bisnis, dan sebagainya. Saya sangat senang sekali mempelajari bagaimana orang-orang membuat mobile learning ya, yang kami download di Google Play Store. Karena unik-unik, dan kami pernah melihat ada satu aplikasi
pertama kali itu sangat-sangat sederhana. Itu belajar tentang manajemen bisnis. Kami perhatikan terus. Sekarang ini sudah pakai menggunakan berlangganan. Luar biasa itu. Orang yang membuatnya luar biasa. Pada aplikasinya sangat sederhana sekali. Nah, ini terjadi. Makanya Google Play Store ini menggurita terus. Luar biasa sekali Google Play Store. Nah, bagaimana dengan SAC? Nah, SAC adalah salah satu terobosan. Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi mobile Android, ya, multimedia itu, atau untuk iOS, atau untuk web HTML5 atau desktop tanpa programming. Ini yang menjadi terobosan baru. Jadi kalau biasanya kalau orang membuat aplikasi, biasanya kan pakai programming. Saya yang lama di dunia programming itu terasa bagaimana membuat programming itu sulit sekali. Saya pernah membuat aplikasi, Bapak Ibu sekalian, ketika di semester pertama ya, ketika masuk perguruan tinggi ada perlombaan. Pas waktu dicetak itu aplikasinya itu source code-nya itu hampir 1 RIM, ya, lebih dari 1 RIM. Bisa dibayangkan. Jadi kalau ada error pasti pusing. Jadi sekarang robah sekarang. Makanya dengan adanya SAC jadi berubah total tanpa programming. No programming, no code. Jadi konsentrasinya pada objek saja. Objek, skenario, navigasi dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau membuat aplikasi mobile learning gitu, ya tidak perlu memikirkan programming macam-macam. Fokuskan pada kontennya saja. Nah itu. Dan ini adalah fitur canggih dari ini SAC, bisa HTML5, kemudian ada Android, ya, kemudian juga bisa desktop, kemudian iOS, no programming. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi sekali buat untuk Android bisa, untuk desktop bisa, untuk web bisa, browser. Jadi luar biasa. Akhirnya membuat aplikasi tidak memerlukan programming lagi. Dan beberapa waktu yang lalu kami ikut sudah ada konsep baru ya. Jadi ada no programming, no code, dan low code. Microsoft menjalurnya low code. Microsoft, Google, low code jalur. Kalau Smart Apps Creator, no code. Jadi kalau low code biasanya untuk bisnis. Jadi tanpa programming. Akhirnya siapa saja bisa buat aplikasi sekarang. Mau dia siswa, mahasiswa, guru, dosen. Bebas sekarang. Jadi bisa membuat aplikasi dengan mudah. Ya. Dan aplikasinya bisa diterapkan dalam banyak hal. Marketing, event, pembelajaran, wedding, city, dan sebagainya. Jadi dengan adanya SAC ini terjadi perubahan besar. Nah, sekarang itu di Indonesia sudah dipelajari di Papua, di Sorong, ya, Aceh, Makassar, di Bandung, Kabupaten Bandung, di mana-mana. Nah, kami sedang dorong pertumbuhan yang begitu besar itu harus orientasinya pada real. Jadi jangan sampai jadi hobi. Nanti kasusnya seperti PowerPoint. Semua belajar PowerPoint, saya juga dulu belajar PowerPoint. Orang luar belajar PowerPoint sama, tapi mereka orientasi jelas. Akhirnya banyak PowerPoint yang dijual, ya, template dijual $30, $10. Kita belajar Excel, ya. Saya juga belajar Excel sejak mahasiswa, gitu. Ya. Satu ketika setelah lulus, bapak saya bawa aplikasi tentang perhitungan, ya, simulasi bisnis plan untuk telekomunikasi. Saya tanya harganya berapa sebenarnya itu, karena nggak mungkin orang buat Excel begitu. Harganya itu 1 miliar. Jadi bisa bayangkan. Nah, ini kan kita nggak sadar karena kita tidak diarahkan pola berpikirnya pada value. Akhirnya
PowerPoint-nya juga loss, kemudian juga Excel loss ya. Orang lain yang sekarang menimba banyak. Nah, SAC kami tidak berkeinginan seperti itu. Karena kebetulan SAC kami yang memegang ini harus jadi value untuk